Central dogma merupakan proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA menjadi protein melalui serangkaian proses transkripsi dan translasi. Deoksiribonukleik asid atau DNA merupakan polinukleotida untai ganda yang memiliki karakteristik komponen penyusun antara lain gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Sedangkan untai ganda DNA terhubung melalui ikatan hidrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen pada DNA meliputi adenin dan timin yang terdiri dari 2 ikatan hidrogen, serta guanin dan sitosin yang terdiri dari 3 ikatan hidrogen. Berikut adalah tahapan dari central dogma. Yang pertama yaitu replikasi. Replikasi merupakan proses pembentukan DNA anakan dengan DNA induk sebagai template. DNA mampu mengkopikan dirinya dengan proses yang disebut replikasi. Replikasi merupakan suatu proses sintesis DNA dari DNA sebelumnya atau penggandaan utas DNA membentuk utas DNA yang sama persis dengan utas cetakannya atau template. Syarat pertama agar suatu DNA dapat bereplikasi ialah bahwa pada DNA tersebut terdapat situs atau titik awal replikasi. Situs awal replikasi atau disebut juga titik ori, origin of replication, merupakan satu ruas yang mempunyai tuntunan bahasa tertentu yang khas untuk setiap organisme. Yang kedua yaitu proses transkripsi. Pemindahan informasi genetik dari DNA ke mRNA. Proses transkripsi merupakan proses sintesis RNA dari DNA. Pada sel eukariot, proses ini terjadi di dalam inti sel. Dalam proses transkripsi, terdapat 3 tahap penting, yaitu inisiasi, sintesis perpanjangan RNA, dan tahap akhir transkripsi. Ruas DNA yang akan ditranskripsikan dimulai dari tanda awal promotor sampai tanda akhir terminator. Pada ruas tersebut mungkin terdapat hanya 1 gen atau lebih dari 1 gen. Terakhir yaitu translasi. Translasi merupakan proses sintesis protein dari mRNA. Proses ini terjadi di sitoplasma sel, tepatnya pada organel sel ribosom. Proses translasi melibatkan beberapa komponen penting yaitu ribosom dan tRNA. Ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Di dalam ribosom ini terjadi pendaratan asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Kemudian asam amino ini dirangkaikan dengan asam amino sebelumnya melalui serangkaian reaksi biokimia. Ribosom terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar yang mengandung rRNA dan protein. tRNA merupakan molekul RNA yang membawa asam amino sebagai bahan dasar protein. Asam amino terikat pada satu ujung tRNA dan pada ujung lainnya terdapat 3 gugus nukleotida dengan basa spesifik yang disebut antikodon. tRNA spesifik untuk satu asam amino. Antikodon ini merupakan komplement dari kodon yang ada pada mRNA, sehingga antikodon inilah yang membaca dan menentukan amino mana yang akan dirangkaikan selanjutnya.